Roma 8 ayat 14. 1, 2, 3 ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita baca ayat 15 lagi. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita ini semuanya adalah anak Allah. Amin. Siapa di sini anak-anak? Ya, anak-anak dulu, anak-anak muda. Ya, ada banyak beberapa. Kalau anak muda minta uang sama bapak, kira-kira gimana? Pak, uang, gitu kan? Ada anak-anak muda minta uang sama bapaknya harus berpuisi dulu. Bapak saya yang di dalam kamar, yang dikenal di seluruh RT, saya anakmu Krispus Surbakti, datang minta uang 1.000 pak. Nggak ada kan seperti itu? Kenapa? Karena saudara anak, betul? Jadi anak sama bapak itu dekat. Tapi hari-hari ini banyak sekali orang nggak seperti itu sama bapak di sorga. Dia merasa bapak di sorga itu jauh. Wah, ngeri. Nggak berani lihat bapak. Doa juga takut. Doanya juga bapak. Ngelihat bapak juga nggak berani. Bapak, ampunilah dosa anakmu, hambamu yang hina ini. Wih, udah hamba hina lagi. Saudara, saya nggak anti kalau kita berdoa, Bapak ampuni kami, nggak anti. Tapi kalau setiap kali kita berdoa, Bapak ampuni kami, mana lebih baik Bapak ampuni kami daripada Tuhan, Engkau baik, Engkau sumber kekuatanku, Engkau pengharapanku, mana lebih baik kira-kira? Kira-kira kalau anak kita, bapak-bapak datang anak kita, waktu dia datang sama kita, dia bilang, Bapak ampuni aku ya Pak, Bapak ampuni aku ya Bapak. Asal datang kayak gitu, nggak pernah bilang baik kali kam Bapak. Bapak-bapak mana lebih suka? Baik kali kam Bapak. Bapak di sorga juga sama. Waktu kita datang, Bapak ampuni aku, sampai Bapak di sorga bilang, yang mana dosamu yang belum kuampuni nakku? Waktu kau minta maaf, minta ampun sudah kuampuni, udah lupa aku. Ada lagu, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Apa? Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Apa? Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Kira-kira kalau Tuhan melempar gimana kira-kira? Jauh ke dalam. Udah dalam tubir laut lagi. Udah jauh ke dalam tubir laut, Tuhan melemparkan dosa kita. Sampai Tuhan tulis di tepi pantai itu, dilarang memancing di sini. Tapi sering kali kita pancing lagi, enggak, aku enggak layak. Aku enggak pantas. Saudara, kita anak Allah. Kalau saudara anak Allah, kita bisa dekat dengan Bapa di sorga. Amin. Kalau misalnya saya sebagai anak, saya melakukan dosa, saya melakukan misalnya pembunuhan. Wah, saya ditangkap polisi, saya masuk koran, foto saya paling halaman depan besar pula itu di koran Kompas, analisa semua foto saya, Krispus Dermawan Surbakti, anak pendeta rajin Jonathan Surbakti, gembala GPDI Lau Gendek, membunuh secara sadis, memutilasi orang. Itu bapak saya saking malunya, dia tulis lagi di koran Kompas, mulai hari ini tanggal segini Krispus sudah tidak anak saya lagi. Apapun dia lakukan sudah di luar tanggung jawab saya. Pertanyaan saya tetap nggak anak bapak saya. Tapi di koran saya udah nggak diakui. Saya tetap anak bapak saya. Yang rusak dengan bapak saya itu adalah hubungan kami.
Kalau status anak, saya tetap anak bapak saya. Sama dengan kita Bapak Ibu, kita ini tetap anak Allah. Walaupun sebesar apapun dosa kita, kita tetap anak Allah. Yang rusak itu hubungan kita. Itu yang perlu dibereskan. Jadi kita anak Allah. Syarat yang pertama, kalau kita mau ini menjadi dewasa di dalam Tuhan, kita mau mengalami Tuhan, kita harus sadar bahwa kita anak Allah. Jangan lagi bilang nggak layak. Semua kita nggak layak. Tapi waktu Yesus mati di kayu salib, dia bilang sudah selesai. Sebab saya tidak menerima roh perbudakan yang membuat saya menjadi takut lagi. Tetapi saya telah menerima roh yang menjadikan saya anak Allah. Oleh roh itu saya berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Jadi yang pertama, kalau kita mau dewasa, harus sadar bahwa kita anak-anak Allah. Ada nggak kira-kira waktu ibu-ibu melahirkan langsung keluar anaknya pakai kumis seperti gagang telepon? Nggak ada, harus anak-anak dulu, benar? Sama dengan kita, kalau kita mau dewasa di dalam Tuhan, kita harus sadar dulu bahwa kita adalah anak Allah. Yang kedua, ayat 13. Roma 8 ayat 13. Kita sama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kalau kita hidup menurut daging, kita akan apa? Mati. Tapi kalau kita hidup oleh roh besar, dipimpin oleh roh Allah, maka itu otomatis roh itu sendiri yang akan mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Roh itu sendiri yang akan mematikan marah-marah kita. Roh Kudus sendiri yang akan membunuh segala keegoisan kita. Roh Kudus sendiri yang akan mematikan apalagi cikurak-cikurak kita. Tapi ingat, kita harus dipimpin oleh roh. Bukan dengan kekuatan kita bisa lepas dari segala perbuatan daging kita, tapi hanya dengan roh. Kesalahan kita hari-hari ini, kita sering sekali bilang gini, aku harus matikan dulu keinginan dagingku supaya aku berkenan kepada Tuhan, supaya Tuhan memimpin aku. Kita berusaha, gualah supaya aku sabar, gimana lah supaya aku marah-marah, aku gak mau marah lagi. Kita berusaha terus mematikan keinginan daging kita. Frustasi Bapak Ibu, capek, gak bisa. Karena itu bukan kerjaan saudara, itu bukan kerjaan saya, tapi itu pekerjaan roh. Jadi pekerjaan kita itu, kita harus hidup dipimpin oleh roh. Saudara mau dipimpin oleh roh Allah? Ketika kita mau dipimpin oleh roh Allah, itu otomatis akan mematikan perbuatan daging kita. Waktu aku mau dipimpin oleh Allah, otomatis kamlane merawa-rawa, otomatis. Saudara nggak usah pikir-pikir gimana supaya aku nggak marah-marah, supaya gini, enggak. Hiduplah dipimpin oleh roh Allah. Caranya kita dipimpin oleh roh Allah. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kapanpun, dimanapun Tuhan ada. Oke? Waktu kita sadar, oh di sini Tuhan ada. Waktu saudara di rumah, saudara sadar Tuhan ada. Itu artinya tanpa kita sadari kita sedang dipimpin oleh roh Allah. Waktu di rumah, kita mau marah sama anak kita, waktu kita mau pukul anak kita ingat, oh Tuhan ada kak di sini. Nggak jadi, malu kan? Waktu kita nggak jadi pukul anak kita sedang dipimpin oleh roh Allah. Waktu kita sedang dipimpin oleh roh Allah, tanpa kita sadari, kita akan menghasilkan buah roh. Waktu kita mau pukul, nggak jadi kan? Kita dipimpin oleh roh Allah. Buah rohnya keluar, kasih. Kita jadi sabar, kita jadi menguasai diri. Nah, buah roh otomatis keluar. Beberapa waktu yang lalu setelah pulang ibadah hari Selasa di sini, jadi saya mau masuk ke rumah,
Ternyata di depan itu ada mobil pickup ngangkat keranjang penuh. Di situ ada satu orang bapak-bapak, dia sendiri. Dia udah dari kami berangkat tadi, dia cengengek nggak starter mobilnya. Waktu saya mau kunci gerbang, saya sadar Tuhan ada di situ. Waktu saya sadar Tuhan ada di situ, Tuhan mulai pimpin saya. Dia bilang, bantu bapak itu. Itu sudah hampir jam 10:30, gerimis pula. Bantu bapak itu, katanya. Waktu aku mau dipimpin Roh Allah, aku mulai berjalan ke sana. Aku tanyalah dia, Pak, kadeh nak gini, keri ku akap minyaknya, habis kurasa minyaknya ini, katanya. Oh ya udahlah, biar ku ambillah, biar ku belilah minyak. Waktu itu dituanglah ke mobilnya, habis semua, di starter lagi, nggak hidup juga, nggak hidup juga. Berarti gua kena lau koilnya, katanya. Waduh, saudara, itu mobil penuh dengan keranjang, dia sendiri di situ. Akhirnya kami mulai turunkan lagi lah keranjang itu. Turunkan keranjang itu, dia mulai buka lagi. Itu hujan, saudara-saudara, gerimis. Basah-basah lah kami elap di situ koilnya. Saya nggak kenal siapa itu. Kalau saya kenal wajar kan, mama aku kap gila aku kap ini saya nggak kenal orang siapa itu. Saya bantuin, dia bilang ada tisu dulu, ada. Aku ambil lagi ke rumah, elap lagi. Udah gitu, hiduplah mobilnya itu. Itu udah sekitar jam 11, sudah hidup. Angkati lagi keranjang ke atas semua. Pulang dia bilang, bujur ya, bujur. Saudara, waktu kita mau dipimpin oleh Roh Allah, itu buah roh keluar. Tanpa kita sadari, waktu saya bantu dia, kasih saya keluar. Penguasaan diri saya keluar. Enaknya tidur kalau hujan-hujan gitu, tapi saya menguasai diri saya keluar. Dia minta tisu, saya sabar lari ke rumah. Dia suruh ngambil bensin, saya ke sana lagi. Dia suruh ke sana, udah suruh. Sabar. Buah-buah roh keluar. Buah-buah roh keluar. Saudara tahu, waktu kita melakukan ini tanpa kita sadari juga, itu akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dengan buah roh yang keluar dari hidup kita, itu akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Waktu saya bantuin bapak itu, saya nggak ada bilang satu patah kata pun, Pak, maka bertobat kam, Pak. Di dalam Matius segini ayat segini, firman Tuhan berkata, datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong bapak. Saya nggak bilang gitu. Saya tidak ada cerita tentang Yesus pun, tapi saya percaya di hatinya ada, wah, ini benar-benar gereja yang mau menolong orang lain. Saya nggak ada cerita tentang apapun, tapi buah roh saya itulah yang akan menarik dia datang kepada Tuhan. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, mungkin dia bukan orang yang mengenal Tuhan, tapi dengan buah roh kita itu, kita akan menjadi berkat. Amin. Kita harus selalu belajar mengeluarkan buah-buah roh. Itu harus selalu diawali dari ketika kita sadar akan kehadiran Tuhan dimanapun, kapanpun. Kuncinya semua disadari itu. Untuk kita sadari itu, kita perlu Roh Kudus yang mengingatkan hidup kita. Kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, itu keinginan-keinginan daging itu otomatis akan dibunuh, tanda kutip, oleh buah roh. Kalau kita ada kasih, kemarahan itu pasti akan mati. Kalau kita ada penguasaan diri, rakus, itu pasti akan dibunuh. Jadi hiduplah dipimpin oleh Roh Allah. Dan yang terakhir, ayat Roma 8 ayat 17. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kita itu anak Allah. Kalau kita adalah anak Allah, kita juga ahli waris Allah. Kalau kita adalah ahli waris Allah, kita berhak menerima janji-janji Allah. Kalau Tuhan bilang diberkatilah engkau, kita berhak menerima janji itu. Kalau Tuhan bilang diberkatilah kesehatanmu, kita berhak
berhak menerima janji-janji itu. Kalau Tuhan bilang diberkatilah rumah tanggamu, kita berhak menerima janji-janji itu. Kenapa? Karena kita adalah anak Allah. Tapi jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, hujan-hujan bantuin orang menderita karena Tuhan. Saya menderita bukan karena apa-apa. Saya nggak nunggu upah dari dia, dari Bapak itu. Tapi saya melakukan itu karena saya mengasihi Tuhan. Saya mau belajar menderita bersama dengan Tuhan. Saudara, semua ini akan kita alamin, tapi kuncinya di sini nih. Menderita bersama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama dengan Dia. Waktu bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, dia harus lewat apa? Padang gurun. Padang gurun itu berbicara tentang penderitaan. Di padang gurun itu nggak ada enaknya. Banyak pun uang kita di situ nggak ada gunanya. Padang gurun itu kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali, banyak ular, banyak kalajengking. Nggak ada kedai kopi di padang gurun. Mungkin sekarang udah ada, kalau dulu belum ada. Penderitaan, tapi waktu mereka berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan menuntun mereka. Waktu mereka panas sekali, Tuhan tuntun mereka pakai tiang awan. Mereka merasa nyaman. Waktu malam dingin sekali, Tuhan tuntun mereka pakai tiang api. Mereka merasa hangat. Menderita memang, tapi kalau Tuhan yang memimpin kita, kalau kita menderita bersama-sama dengan Tuhan, itu luar biasa. Saya nggak ingat siapa yang bilang, Sundar Singh atau siapa, dia bilang gini, saya kalaupun saya masuk neraka, saya nggak takut asal saya bersama Tuhan Yesus. Bisa nggak kira-kira ya masuk neraka bersama dengan Tuhan Yesus? Saking dia mengasihi Tuhan Yesusnya, dia rela kehilangan semuanya asal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara mau dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan? Ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita harus selalu sadar bahwa kita adalah anak Allah. Apapun masalah, apapun dosa, apapun pelanggaran, saudara minta ampun sama Tuhan, bertobat, saudara tetap anak Allah. Kalaupun saudara nggak minta ampun, saudara tetap anak Allah, tapi hubungan yang rusak. Kita harus beresi hubungan kita, saat teduh kita, doa kita, tingkah laku kita. Yang kedua, kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Sadar dimanapun, kapanpun kita dipimpin oleh Roh Allah, itu yang akan membuat kita melewati proses-proses yang tadi, menghasilkan buah roh. Dan tanpa kita sadari itu akan menarik jiwa-jiwa. Oh, bagah kepenak Tuhan hari ini. Kesalahan kita orang-orang Kristen, kenapa hari-hari ini banyak orang gak datang ke gereja? Karena kita gak berbuah. Iya temanku gereja minkam teman, meriah kalau bahas gereja. Ke gereja kamu bilang, Bapak Sianu itu pun tiap minggu ke gereja bawa Alkitab tiap minggu. Dia pulanya yang bikin ribut di gang ini. Ke gereja kamu bilang, Mama Sianu itu, iya pantang suksuk, ada yang suksuk si kurang naring. Hati-hati, karena kita ini berdampak. Kalau kita positif, itu akan menarik jiwa datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita negatif, kita datang ke gereja tiap minggu, iya, itu akan membuat orang jauh dari Tuhan. Makanya kita harus selalu minta Roh Kudus, tolong aku, sadarkan aku selalu akan kehadiran-Mu. Itulah bagian kita. Bukan bagian kita mencari buah roh, tapi bagian kita biar kita minta Roh Kudus itu selalu sadarkan kita. Tuhan, sadarkan aku. Waktu aku di ladang, Tuhan, sadarkan aku bahwa Roh Kudus ada di situ. Waktu kita sadar, ada Roh Kudus yang selalu ingatkan kita, itu kita akan naik level. Jadi anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Dan kita akan ngalamin hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tapi yang ketiga ada juga, lewat penderitaan bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau ada hal-hal di mana kita harus menderita karena Tuhan, menderitalah. Karena itu adalah satu kehormatan. Amin. Amin. Jadi 3 hal: sadar anak Allah,
kita harus selalu dipimpin oleh Roh Allah. Yang ketiga, menderita bersama dengan Tuhan. Ketika kita ngalamin ketiga ini, Tuhan akan mengangkat hidup kita itu, wah, sampai kita terkagum-kagum. Sama seperti Daud. Daud itu hanya kerja di ladang, hanya mengembalakan domba. Tiap hari mungkin hanya pakai serune. Isah. Setiap hari itu kerjaan Daud. Nggak pernah Daud itu bermimpi dia akan jadi raja. Tapi waktu dia lewati proses demi proses, dia sadar, tapi dia sadar dia anak Allah. Walau dia kecil, dia sadar dia anak Allah. Waktu dia sadar, dia selalu dipimpin oleh Roh Allah. Itu terbukti waktu Saul benci sama dia, waktu Saul lembing dia nggak kena, dia tetap nggak benci sama Saul, karena dia sadar dimanapun Tuhan ada. Waktu anak buahnya mau bunuh Saul, udah tinggal bunuh lagi. Kalau Saul waktu itu Daud bilang bunuh Saul, langsung waktu itu dibunuh, dia langsung naik jadi raja. Tapi dia nggak mau, karena apa? Karena dia sadar di mana Tuhan ada. Dia menderita bersama Tuhan. Dia dilembing, dia dikejar-kejar, dia hampir selalu dibunuh. Sama dengan Yusuf. Yusuf juga hanya orang-orang yang biasa, tapi dia sadar bahwa dia adalah anak Allah. Dia belajar selalu sadar akan kehadiran Allah. Hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Dia juga menderita karena Tuhan. Dia diseret-seret, dia dimasukkan abangnya ke sumur, dia difitnah lagi oleh istri Potifar. Itu menderita Bapak Ibu. Tapi bersama Tuhan dia menderita. Itu yang akhirnya mengangkat dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Jadi apapun tantangan, apapun masalah, kalau kita mau menderita karena Tuhan, Tuhan yang akan mengangkat hidup kita. Kenapa mungkin ada orang-orang yang sepertinya, kenapa lah hidupku seperti ini aja, kurang mau menderita, maunya terima berkat Tuhan. Oh, diberkatilah keluargamu, amin. Diberkatilah anakmu, amin. Diberkatilah semuanya, rumah tanggamu, usahamu, amin. Menderitalah bersama Tuhan. Ya, saya percaya ketika kita melakukan 3 hal ini, kita akan diangkat oleh Tuhan, punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan.